untuk menghemat waktu, kita lanjut ke Bu Maharani terkait dengan identitas penduduk. Silahkan Bu Rani. Ya. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu peserta pelatihan Adminduk bagi pejabat administrator dan pengawas. Izin Bapak Dirjen, Bapak Sesdirjen, Bapak Ibu Direktur, untuk materi saya pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan persyaratan dan tata cara pemberian identitas, sekaligus nanti saya sudah membahas juga kasus-kasus yang sering Bapak dan Ibu hadapi tentunya sehari-hari di dalam pelayanan Adminduk. Tentunya di dalam penerbitan identitas nanti kami akan membahas terkait dengan biodata. Outputnya merupakan NIK, kemudian kartu keluarga bagi penduduk orang asing pemegang ITAP, kemudian kartu keluarga bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bahasan terkait dengan KTP elektronik, termasuk KTP elektronik di luar domisili dan bagi pemegang ITAP, bagi orang asing pemegang ITAP. Kemudian, nah yang tidak kalah penting kemudian untuk KTP petugas khusus, kemudian terkait dengan KIA. Nah, ini terkait dengan pencatatan biodata dan penerbitan NIK. Untuk pencatatan biodata bagi pertama kali penduduk yang belum masuk di dalam basis data kependudukan, itu tentunya di dalam Perpres 96 syarat itu ada surat pengantar RT RW. Kemudian dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kemudian bukti pendidikan terakhir. Nah, nanti menggunakan formulir F101 bagi penduduk tersebut yang tidak mempunyai dokumen apapun, peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting bisa menggunakan formulir F104. Ya, nanti hasil dari layanannya itu adalah berupa nomor induk kependudukan dan formulir biodata penduduk yaitu F108. Nah, terkait dengan pencatatan biodata, nah ini untuk yang kita harus berhati-hati sekali bagi penduduk dewasa yang di atas 21 tahun. Dia mengaku nih belum pernah merekam, ya. Bapak dan Ibu harus melakukan tracking dulu, yaitu pertama cek database berdasarkan dokumen yang dia miliki. Kemudian diwawancara, ditanya mendalam terkait informasi, misalnya nama lengkap, tanggal lahir, nama ayah, terusnya nama ibu, domisili itu dicek, kemudian cek juga biometrik ya terkait dengan sidik jari, kemudian iris mata. Terus cek hasil biometrik dan penelusuran pada database kependudukan. Nah, setelah dicek dengan 4 macam ini, kemudian jika ya Pak ya, Bapak ini misalnya ditemukan, Bapak dan Ibu, NIK itu dia tidak ditemukan. Apabila nanti NIK itu ditemukan, kalau dia ditemukan, tidak ditemukan, maka Bapak memberikan formulir 101. Kemudian formulir kelengkapan tadi seperti yang saya katakan di awal, kemudian persyaratan tadi juga sudah saya singgung. Nah, jika NIK tersebut ditemukan, maka lakukanlah perekaman biometrik bila yang bersangkutan belum memiliki KTP elektronik dan belum pernah merekam, sudah pernah merekam, dan kemudian pengisian formulir kelengkapan berkas persyaratan. Itu tadi, kemudian lakukan mekanisme fasilitasi penerbitan surat keterangan pindah bagi penduduk sebagai penduduk domisili daerah lain. Nah, ini terkait dengan pencatatan biodata dalam penerbitan NIK. Nah, setelah terbit biodata, kemudian NIK, dalam hal NIK yang diterbitkan dan tertera pada KTP elektronik, ini tidak sesuai nih formatnya pada data penduduk, ya kan? Maka akan tidak dilakukan penyesuaian NIK karena NIK yang sudah diterbitkan sebelumnya itu tentunya telah melalui proses penunggalan dan bersifat melekat pada seseorang yang bersifat seumur hidup. Nah, bagaimana jika ini banyak sekali pertanyaan, Bu, kami memiliki NIK ganda. Ya, kalau dia memiliki NIK ganda, yang berlaku adalah NIK yang pada KTPL nih, pada KTPL. Bagaimana dan NIK dan lainnya?
diajukan penghapusan melalui Bapak dan Ibu, tentunya melalui aplikasi Delika yang akan dikirim ke kami. Kemudian jika nih ganda dan dia belum melakukan perekaman, tadi dia telah melakukan perekaman. Kalau dia belum melakukan perekaman, tentunya itu dilihat dulu historis dari pembuatan NIK. Mana dulu yang lebih dulu dibuat atau yang digunakan. Dan NIK lainnya juga akan diajukan penghapusan melalui Delika. Nah, ini terkait dengan penduduk orang asing pemegang IPAS atau ITAP wajib mengisi F101 bagi yang baru melaporkan mencatatkan diri untuk diterbitkan NIK yang akan tertera pada untuk ITAS tentunya di SKTT-nya. Untuk pemegang ITAP tentunya ada di KK, KTP elektronik, bagi anaknya dia melekat di kartu identitas anaknya. Kemudian, nah ini banyak sekali juga penduduk orang asing, ini banyak sekali pertanyaan. Kemarin juga waktu pertemuan dengan Perca, itu juga penduduk orang asing dia yang sudah melapor kembali ke negaranya, dia pindah ke luar negeri, kemudian dia datang lagi nih ke Indonesia. Apakah NIK dia yang pertama itu dihapus? Nah itu maka NIK itu tidak dihapus, cukup diubah flex statusnya saja. Nanti apabila dia pulang ke negaranya 2 tahun, misalnya pemegang itu balik lagi ke Indonesia, maka NIK dia yang pernah diterbitkan itu bisa dibuka kembali. Kemudian, nah ini untuk perubahan biodata, tentunya apabila ada perubahan nama, tempat tanggal kelamin, agama atau golongan darah. Nah ini formulir pengajuan, tidak lagi Bapak dan Ibu yang sering terjadi juga di kabupaten kota, apabila dia sudah ada di dalam database tetap diberikan lagi formulir F101. Nah apabila ada perubahan hanya menggunakan formulir F102, ini sapu jagat, formulir pendaftaran peristiwa kependudukan untuk pengajuan KTP, KTP elektronik maupun KIA di dalam satu formulir ini F102. Jadi tidak diberikan lagi F101. F101 hanya diberikan apabila penduduk itu belum ada di dalam database. Kemudian formulir kelengkapan persyaratan itu apabila ada perubahan elemen data kependudukan F106 yang tadinya misalnya pendidikannya waktu di KK-nya tadinya masih di biodatanya masih SD, kemudian berubah sekarang sudah tamat SMA ataupun S1, S2, nah itu mengisi F106. Kemudian perubahan agama juga, misalnya ada perubahan agama, dulunya agama menganut salah satu agama, kemudian sekarang kepercayaan, ini digunakan F106. Nah di kami juga memfasilitasi di dalam Permendagri 109 terkait dengan F109, yaitu surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan. Ya, kemudian tentunya persyaratannya bukti perubahan dari elemen datanya, dokumen pendukung untuk pembetulan namanya, dokumen keputusan terkait peristiwa penting, berita acara kontralis aktus atau pembatalan dokumen pendaftaran penduduk. Kemudian terkait dengan penerbitan kartu keluarga. Penerbitan kartu keluarga ini juga banyak terjadi pada saat di pengisian F105. Nah, ini juga banyak pertanyaan. Digunakan bila penduduk mengaku dan memiliki bukti telah melangsungkan perkawinan perceraian secara agama. Ya, ini mengisi F105. Terus berlaku juga nih apabila yang mengajukan penerbitan KK baru karena telah melaksanakan perkawinan meskipun usianya masih di bawah umur. Nah, banyak juga yang bertanya di daerah, Bu, perkawinannya itu masih di bawah, belum 17 tahun. Apakah dia bisa mengisi F105 ataupun dia tetap karena belum mencapai umur. Nah, ini bisa difasilitasi dengan F105. Kemudian ini harus di SPTJM tersebut harus ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak, tidak bisa hanya salah satu. Jadi dalam F105 seandainya si suami tidak hadir itu nggak bisa. Jadi istri dan suami itu harus datang dan harus hadir menandatangani F105 ini tanda tangannya. Jadi tidak boleh salah satu saja yang hadir. Tidak. Terus perlu dijelaskan kepada anak ini
Bapak dan Ibu juga nanti konsekuensinya terhadap pengisian dari F105 yaitu status kawin belum tercatat, yaitu proses sidang isbat, tentunya ini bagi yang beragama Muslim jika ingin mengesahkan perkawinan, kemudian proses sidang isbat perkawinan untuk perceraian bila dia telah cerai belum tercatat namun ingin menikah kembali dengan pasangan lain secara resmi. Jadi dia mengajukan isbat perkawinan untuk perceraian. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang diajukan ke kami. Kemudian terkait dengan status anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat ini, dia di akta kelahiran tentunya nanti dia dengan prasa. Jadi orang tuanya, ibu dan bapaknya itu bisa dituliskan nama tetapi menggunakan model akta kelahiran yang menggunakan prasa. Nah, ini terkait dengan persyaratan penerbitan KK baru. Untuk penerbitan KK baru bagi penduduk WNI karena membentuk keluarga baru, ini persyaratannya tentunya sesuai dengan Perpres 96 tahun 2018. Jadi jangan menambah-nambah persyaratan lagi, buku nikah atau kutipan akta perkawinan. Nah, dilengkapi syarat lainnya ini di dalam Permendagri 108 karena pemenuhan persyaratan itu ada di Permendagri 108, yaitu SPTJM perkawinan perceraian belum tercatat, kemudian fotokopi KK lama dan berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan dari KTP elektronik. Kemudian ini juga terkait dengan persyaratan apabila dia akan penggantian kepala keluarga, kemudian tidak diikuti kepala keluarganya, ini bisa itu persyaratannya. Apabila penerbitan KK yang datang dari luar negeri ini syarat-syaratnya di Perpres 96 tahun 2018 sudah dipenuhi dengan persyaratan yang ada di dalam Permendagri 108. Kemudian sama penerbitan KK baru bagi penduduk orang asing. Nah, ini untuk penerbitan KK karena perubahan elemen data, yaitu karena pindah penduduk dan pindah antar negara. Ini banyak sekali dalam hal penduduk wilayah dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpangkan kakak ke kakak lain ya. Jadi karena usia 17 tahun itu belum bisa membuat kakak sendiri, jadi memang harus ditumpangkan. Ini ada di Permendagri 108 dalam hal pindah datang dia harus menunjukkan ini, terus perpindahan ini langsung aja ke terkait penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk penerbitan KK maupun KTP elektronik bagi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita itu tanpa melihat apakah suatu organisasi kepercayaan atau apakah organisasi kepercayaannya sudah terinventarisir pada Ditjen Kebudayaan ya. Jadi untuk penghayat kepercayaan, misalnya dia ingin mencatatkan, ingin membuat KTP elektronik maupun KTP, walaupun organisasinya belum terdaftar di dalam di Ditjen Kebudayaan, itu tetap dilayani. Kecuali kalau pernikahan di dalam PP 40 itu ada persyaratan-persyaratan yang juga itu nanti lebih ininya bisa pencatatan sipil. Jadi dilayani, harus berhak penduduk itu mendapatkan identitas. Jadi jangan melihat organisasinya belum terdaftar, jadi tidak dilayani, tidak Bapak. Jadi penduduk itu tidak bolak-balik. Begitu dia datang ke Dinas Dukcapil, apabila dia belum terdaftar, dia tetap dilayani KK maupun KTP elektronik. Kemudian ini persyaratannya untuk membentuk KK barunya, kemudian penerbitan KK karena perubahan dari elemen datanya tersebut. Nah, ini kita bisa melihat format kartu keluarga itu ada 3 macam. Yang di versi pertama ini seluruh anggota keluarga memeluk salah satu agama. Ya, agama, jadi agama semua ini ada, ini yang normal kita ya, maksudnya kakak yang memang satu keluarga itu memiliki yaitu agama.
Jadi ada 3 macam. Yang kedua adalah kepercayaan. Ini ada kolom ada kepercayaan. Jadi kepala keluarga, anggota keluarga, istri maupun anak-anaknya ini menganut kepercayaan. Tetapi ada juga yang Pancasila, Bapak dan Ibu. Orang tuanya, bapaknya atau ibunya itu menganut kepercayaan. Jadi ini ada kakak yang agama atau kepercayaan. Bapak ibunya misal menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara anaknya masih menganut di salah satu agama menggunakan kartu keluarga yang format ketiga ini. Jadi dia ada gabungan ini antara agama maupun kepercayaan. Ini sudah kita akomodir semua di dalam kartu keluarga. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kabupaten kota yang tidak menerbitkan dokumen kependudukan karena organisasinya tidak terdaftar. Ya, mohon teman-teman seperti kemarin itu di NTT, di Sumba Timur itu sudah bagus kepemilikannya, Sumba Barat Daya itu juga tolong untuk tidak melihat organisasinya. Ya, dilayani penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan. Nah, kemudian terkait dengan penerbitan KTP elektronik, ini penerbitan KTP elektronik baru. Penerbitan karena pindah datang, ini kemudian karena hilang atau rusak, ini penerbitan KTPL di luar domisili, itu di Permendagri 8 tahun 2016. Itu Permendagri penerbitan termasuk di situ di dalamnya ada penerbitan KTP elektronik di luar domisili. Ya, tentunya ini persyaratannya Bapak dan Ibu bisa melihat ini sudah jelas. Ini untuk yang domisili tidak melakukan perubahan data. Nah, kemudian terkait dengan penerbitan KTPL khusus bagi petugas khusus, yaitu tentunya untuk petugas reserse dan petugas intelijen. Ya, ini Bapak juga terkait dengan Petsus. Jika ada usulan penerbitan KTP elektronik petugas khusus dari instansi itu, jadi Bapak memang kabupaten kota itu harus mengajukan dulu password sama username ke pusat karena tidak bisa digabung dengan ini karena beda memang. Jadi Bapak dan Ibu pertama yang sekali adalah Bapak dan Ibu adalah dinas membentuk tim khusus penerbitan dokumen bagi petugas khusus kabupaten kota yang ditandatangani oleh Bapak Bupati ataupun wali kota. Ya, dengan susunan penanggung jawabnya kepala dinas, kemudian verifikator, kabid, ADB, operator, dan kasih terkait dengan petugas khusus tersebut. Nah, setelah Bapak dan Ibu mempunyai SK, tentunya SK itu dikirim ke Ditjen Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk dan sekalian surat permohonan penerbitan username dan password untuk akses aplikasi petugas khusus. Nah, apabila Bapak sudah mempunyai aplikasi petugas khusus, disitulah Bapak bisa melakukan perekaman. Ya, jadi tidak ada, emang ada pertanyaan juga yang Bapak dan Ibu itu yang langsung dibuatkan tanpa mempunyai password atau username karena memang beda terkait dengan penerbitan KTP khusus. Nah, yang kedua, terus kemudian setelah itu setelah diberikan hak akses aplikasi khusus, tentunya Bapak dan Ibu instansi pelaksana dapat melakukan registrasi permintaan penerbitan KTPL khusus, memastikan petugas yang akan diterbitkan KTP khusus telah memiliki KTP elektronik, ya. Jadi dia telah mempunyai KTP aslinya baru diterbitkan data cover. Jadi apabila Bapak ingin merekam, ditanyakan dulu ke petugas, sudah punya belum KTP-nya? Kalau memang belum punya, harus direkamkan dulu data aslinya, baru dibuatkan data cover. Ya, kalau tidak, nanti data covernya itu banyak kemarin ya permasalahan-permasalahan itu, data cover merupakan jadi data aslinya. Itu yang ini. Jadi itu semuanya sudah diatur di dalam Permendagri 63 tahun 2016. Kemudian terkait dengan kartu identitas anak, tentunya untuk penerbitan KIA baru, kemudian penerbitan KIA karena perpanjangan masa berlaku. Nah, masa berlaku KIA ini itu ada tiga masa berlaku. Yang pertama KIA bagi WNI yang anak 0 sampai dengan 5 tahun. Ya. Kemudian yang kedua adalah
untuk KIA bagi anak yang usia 5 sampai dengan 17 tahun, kurang dari 1 hari. Yang ketiga, KIA bagi anak orang asing pemegang kitab tentunya sesuai masa izin tinggal tetap. Jadi dia ada 3 macam ini masa berlaku kartu identitas anak. Kemudian waktu tinggal sedikit lagi nih persyaratan penerbitan KIA tentunya untuk WNI dan untuk orang asing itu tentunya ada persyaratannya tentunya mempunyai akta kelahiran. Kemudian ini terkait dengan tadi persyaratan, nah ini tata caranya, ini untuk dokumen identitas penduduk ya, terkait berarti penduduk mengisi formulir tadi, terus kemudian petugas dan ini menyerahkan identitas kemudian kepada pemohon. Nah ini terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan yang di Dinas Dukcapil maupun di UPT Dinas Dukcapil. Ini yang melalui petugas registrasi karena memang banyak di kabupaten kota yang petugas registrasinya itu sudah ada di desa kelurahan. Jadi bisa juga melalui petugas registrasi. Nanti petugas registrasi akan meneruskan. Itu materi dari kami dari penerbitan dokumen identitas penduduk. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Heru.